Dara pun akhirnya menerima dengan lapang dada. Jika memang akhirnya harus seperti ini, dalam hatinya berkata, "Arga, aku telah berjuang. Sayang, aku tak bisa menceritakan kepadamu. Karena kondisimu yang masih koma. Ini bukan keputusanku semata. Ini keputusan dari orang tuamu dan orang tuaku juga." 1 tahun kemudian, Arga sadar hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Dara. Dan hal pertama yang ia dengar adalah kalimat dari ibunya. "Dara sudah pergi. Dia memilih meninggalkanmu." Arga terdiam. Di meja kecil di sudut kamar Arga, ada sebuah amplop yang pernah diberikan Dara. Surat yang ditulis Dara waktu itu. Surat yang di dalamnya tertulis, "Arga, aku akan menunggumu." Dalam hati Arga berkata, "Kenapa kau tinggalkan aku, Dara?" Katanya, "Kau janji, kau akan menungguku." Arga pun mencari Dara. Namun nomor HP-nya sudah tidak bisa dihubungi. Bahkan rumahnya telah pindah, tidak lagi tinggal di tempat yang dulu. Arga pun mencari ke sana kemari. Info tentang Dara, namun tidak juga membuahkan hasil. Tak lama kemudian, tiba-tiba orang tua Arga sakit. Sang ayah berkata kepada Arga, "Nak, maafkan ayah. Sebenarnya Dara memilih pergi meninggalkanmu. Bukan karena kemauannya, melainkan kemauan dari pihak keluarga kita. Ayah dan ibumu yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubunganmu dengan Dara. Ayah dan ibu berpikir kasihan Dara. Kalau harus menunggumu yang terbaring koma, maka ayah putuskan untuk mengakhiri hubunganmu dengannya." Arga tak bisa berkata apa-apa. Ingin rasanya ia berteriak. Ia tidak ingin menyalahkan orang tuanya atas keputusan yang telah diambilnya. Arga pun berkata, "Jika itu memang sudah keputusan yang ayah buat, Arga ikut keputusan ayah dan ibu." Arga yakin jika memang Dara tercipta untuk Arga, maka kita akan bertemu kembali dan bersatu dengan izin Allah. Sejak saat itu Arga memutuskan untuk kembali ke kota dan ingin mengejar mimpinya. Dan tentunya bisa melupakan bayang-bayang tentang Dara yang selalu membayangi. Kepergian Arga diantar oleh ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya berpesan, "Hati-hati Ga, jaga dirimu baik-baik." "Baik ayah, baik ibu," ucap Arga. Tiba-tiba terdengar sebuah lagu. Stasiun balapan. Lagu itu mengingatkan Arga tentang Dara yang mengantar ke stasiun bersama keluarganya. Dara yang jauh di sana rupanya sedang memikirkan, Arga sedang apa? Apakah Arga sudah sadar dari koma ataukah Arga telah meninggalkan dunia ini? "Semoga Allah menyembuhkanmu," ucap Dara. Dara tahu jika tetap di kota yang sama, ia akan mencari kabar Arga. Dara akan menunggu di tempat yang mungkin Arga lewati. Dara tak ingin berharap sesuatu yang mungkin tak pernah kembali. Jadi, ia memilih menjauh, menghindari Arga sebelum hatinya kembali hancur. "Kenapa kamu pergi, Dara? Kalau memang kamu mau pergi, kenapa bukan saat aku sadar? Kenapa bukan saat aku bisa menahanmu? Kenapa kau tak memperjuangkan cinta kita? Apa aku terlalu lemah sampai kamu menyerah? Atau kamu memang sudah lelah dari dulu dan koma itu cuma alasan terakhir yang kamu pakai untuk meninggalkanku?" Malam itu Arga tidak bisa tidur. Kereta yang nyaman dan empuk ini tidak bisa membuat matanya terpejam karena Arga masih memikirkan Dara. "Maaf Ga, aku pergi bukan karena aku nggak mau berjuang, tapi karena aku nggak mau jadi alasan kamu bertengkar lagi dengan keluargamu. Aku nggak mau kamu bangun dari koma hanya untuk memilih antara aku dan orang tuamu." Bertahun-tahun kemudian, di sebuah persimpangan kota yang tak direncanakan, dua pasang mata itu mungkin akan bertemu lagi, atau mungkin juga tidak. Karena kadang cinta tidak kalah oleh orang ketiga, ia kalah oleh waktu dan keputusan untuk saling menjauh demi kebaikan yang dianggap terbaik saat itu. 3 tahun
berlalu. Kota besar itu tidak pernah benar-benar tidur. Dan Arga sudah belajar hidup di dalamnya. Ia berubah. Lebih tenang, lebih dingin, tawanya jarang, senyumnya seperlunya. Sore itu, hujan turun deras. Arga berlari kecil masuk ke sebuah kafe kecil di sudut jalan, mencoba menghindari basah. Jasnya setengah kuyup, napasnya sedikit terengah. Bel berbunyi saat pintu terbuka. Dan dunia seperti berhenti. Di dekat jendela, dengan kerudung putih yang indah. Dara sedang duduk, memegang cangkir kopi. Cangkir itu bergetar di tangannya. Arga membeku. Dara membeku. Beberapa detik terasa seperti bertahun-tahun. Arga berjalan pelan, mendekat. Tidak terlalu dekat. Cukup untuk memastikan bahwa ini nyata. Hai, suaranya serak. Jauh lebih pelan dari yang ia bayangkan. Dara menelan ludah. Hai, canggung adalah kata yang terlalu sederhana. Untuk menggambarkan perasaan kita saat ini, kita pernah memilih warna gaun pengantin bersama. Pernah membicarakan masa depan bersama. Dan sekarang kita bahkan tidak tahu harus berbicara tentang apa? Apakah tentang perasaan yang kita rasakan? Apa kabar Dara? Baik, ucap Dara. Kamu bagaimana Arga? Baik juga, ucap Arga. Pertemuan itu membuat Arga seperti kembali menemukan kehidupannya. Begitu juga dengan Dara yang seperti menemukan kembali kekasihnya. Arga melihat cincin di jari Dara. Arga ingin menanyakannya, namun Arga tidak jadi menanyakannya karena takut dirinya kecewa. Namun, dada ini akan semakin sesak dan penasaran jika aku tak menanyakannya. Ucap Arga dalam hatinya. Kamu sudah menikah? Tanya Arga. Dara pun menjawab belum. Hati Arga terasa lega mendengar jawaban itu. Namun, Arga bertanya, cincin di jarimu tanda kamu sudah dipinang atau kamu hanya ingin memakai cincin saja? Ya, aku sudah tunangan Arga, ucap Dara. Seketika ucapan itu membuat Arga kaget. Apa? Kau sudah bertunangan? Bulan depan aku akan menikah Arga, ucap Dara. Kamu datang ya? Ucap Dara. Arga pun bertanya pada Dara, apa kau mencintainya? Apa kau tidak mencintaiku? Tanya Arga. Aku mencarimu selama ini. Apa kau tahu Dara? Apa yang kau lakukan di sini? Menghindari aku? Atau kau tidak mau menungguku? Sehingga kau lari dariku? Atau apa Dara? Jawab aku. Dara menitikan air mata. Dia tahu perasaan Arga, dia tahu Arga berjuang untuk cintanya. Dia tahu Arga adalah lelaki yang baik, lelaki yang bertanggung jawab. Dara berkata dalam lirih, Arga, maafkan aku boleh cerita tentang kita. Saat itu, waktu kamu koma, aku menunggumu bangun. Aku selalu bersama keluargamu, menunggu kesembuhanmu itu. Kemudian, saat kamu belum juga sadarkan diri, keluargamu datang dan memutuskan untuk mengakhirinya. Aku tak bisa berbuat banyak. Keluargaku tahu betapa rapuhnya aku saat itu. Aku sering menangis dan melamun, menunggu kamu bangun. Namun, ayah dan ibuku juga tak mau aku terus mengurung di kamar, sehingga memutuskan untuk pindah ke kota bersama dengan kakakku. Karena kebetulan kakakku beli rumah untuk kedua orang tuaku di sini.